Hai co-friends. Oke, jadi kita di sini akan ngebahas soal pemrograman linear ya. Kita diminta untuk mencari nilai minimum dari biayanya gitu, dari permasalahan yang ada di sini ya. Oke, tapi sebelum itu kita bikin dulu variabelnya. Kita simbolkan sebagai X dan Y aja biasanya ya. Sebenarnya kan bebas, cuman biasanya X dan Y. X-nya itu banyaknya kapsul, Y-nya itu banyaknya tablet. Kita bikin model matematikanya. Oleh karena itu, kalau dari permasalahan ini kita kumpulin yang sama semua ya. Kumpulin kalsium semua, zat besi juga kita kumpulin. Yang pertama saya kumpulin yang kalsium. Kan yang X itu banyaknya kapsul ya. Itu butuh 5 gram ya. Jadi 5 kali X ditambah yang tablet butuhnya 2 gram. 2 kali Y itu ya. Dia itu harus lebih besar sama dengan ketersediaannya dong, 60 ya. Kan dia bilang sedikitnya 60 gitu. Berarti kita harus lebih besar sama dengan itu gitu ya. Kendala yang kedua itu kita sama zat besi ya. Zat besinya. Jadi di kapsul itu yang X berarti kita butuh 2 gram, 2 kali X ditambah yang tablet dikali 2 gram juga ya. Jadi 2Y lebih besar sama dengan 30 karena kebutuhannya 30. Sedikitnya 30 gitu ya. Untuk yang ketiga ini kendala ketak negatifan aja, dimana yang namanya jumlah gitu ya, kapsul atau tablet yang nggak mungkin minus ya, jadi lebih besar sama dengan 0 dua-duanya gitu. Dan untuk fungsi objektifnya fx kita bisa simpulkan itu sama dengan katanya biayanya itu 1000 ya untuk kapsul ya. Sedangkan untuk tablet itu biayanya 800. Berarti fx-nya kita bisa tulis 1000 dikali kapsulnya ya. Kita sesuaikan aja ditambah 800 dikali tabletnya, jumlah tablet gitu. Oke, dari sini kita bisa mencari titik potongnya dulu aja teman-teman. Dari kedua garis ini kan kita buat garis ya, kita bikin sama dengan dulu aja. Kedua-duanya jangan pakai tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, kita bisa eliminasi langsung ya. Jadi 3x sama dengan 30, x-nya ketemu 10 ya. Nah, kita dari persamaan kedua kita bisa masukin ketika X-nya 10, Y-nya kita dapatkan 2Y sama dengan 10 ya, Y-nya sama dengan 5. Nah, titik potongnya itu ya ini ya, titik potongnya itu 10,5 gitu ya. Oke, dari sini kita bisa gambar grafiknya untuk yang pertama nih, garis yang pertama, ketika X-nya sama dengan 0, maka 2Y sama dengan 60 dan Y-nya sama dengan 30. Untuk Y-nya sama dengan 0, maka X-nya 5X sama dengan 60 ya. X-nya kita dapatkan 12. Oke, untuk yang kedua, ketika X-nya sama dengan 0, maka 2Y sama dengan 30, Y-nya sama dengan 15. Untuk Y sama dengan 0, ya jadinya 2X sama dengan 30, X-nya sama dengan 15. Oke, dari sini kita bisa gambar ya di diagram Cartesius. Kita gambar. Katanya untuk garis yang pertama itu X-nya itu 12 ya. Y-nya 30, ini kita bikin garis dari sini. Untuk yang kedua, sama-sama 15, X sama Y-nya kita hubungkan gitu ya. Dan titik potongnya 10,5. Oke, untuk selanjutnya ini kita bisa di slide selanjutnya aja ya. Saya tulis di slide selanjutnya. Nah, ini tadi garis yang tadi ya, dan kendala-kendalanya sama fxy-nya. Oke, jadi kan ini kita nggak tahu ya daerahnya itu yang mana yang lebih besar sama dengan itu kan kita nggak tahu nih bisa daerah kanan garis atau daerah kiri garis. Bagaimana cara mengetahui tanda lebih besar sama dengan ini itu ada di daerah mana? Kita bisa uji titik di berapapun. Saya uji di bagian kiri aja nih, 0,0. Di titik 0,0 itu kan bagian kiri garis biru ya. Jadi kita bisa uji di titik 0,0 itu kita masukin ke garisnya 5 dikali 0 ditambah 2 dikali 0. Apakah benar dia lebih besar sama dengan 60 gitu ya? Enggak ya, 0 kan enggak lebih besar dari 60, justru dia lebih kecil. Oleh karena itu yang lebih besar justru di sebelah kanannya, justru di bagian yang saya enggak uji titiknya gitu ya. Yang di sebelah sini nih. Oke, sama. Untuk yang kedua juga kita bisa uji berapapun. Saya ujinya di titik 20 ya, X-nya 20, 20,0. Kita uji di 20,0 karena dia ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan garis merah. 2 dikali 20 ditambah 0 ya, 0 kali 2 itu lebih besar sama dengan 30 kita mintanya. Dan benar 40 memang lebih besar ya dari 30 ya. Oleh karena itu ya justru himpunan penyelesaiannya di tempat yang kita uji tadi ya, di sebelah kanan gitu ya caranya.
Oke, untuk kendala yang ketiga tadi kan X-nya sama Y-nya itu lebih besar sama dengan 0 ya. Ini kita bisa juga sebut sebagai kuadran 1 ya, teman-teman. Nah, jangan lupa kuadran seperti ini. Jadi kita hanya fokus sama kuadran 1. Saya sengaja garis biar nggak kebanyakan garis ya. Jadi kita uji di titik-titik yang ini ya, ke fungsi objektifnya yang ini nih, fxy. Kita cari yang paling minimum itu yang mana, karena yang ditanya yang minimum ya. Oke, kita uji di titik yang pertama yang di atas tuh 0,30 ya. Kita masukin ke fungsi objektifnya. Berarti 1000 dikali 0 gitu ya, ditambah 800 dikali 30. Dan ini sama dengan 24.000 ya. Untuk yang kedua itu uji di titik potongnya. Kita udah tahu tadi ya, kita udah cari 10,5 titik potongnya. 1000 dikali 10 ditambah 800 dikali 5. Dan ini hasilnya 14.000 ya. Oke, untuk yang ketiga yang di bawah uji pada 15,0 ya. Jadi 1000 dikali 15 ditambah 800 kali 0 sama dengan 15.000 ya. Oke, jadi yang paling minimum yang ini ya 14.000, di mana titiknya itu 10,5. Jadi kesimpulannya itu biaya minimum yang kita keluarkan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan balita tersebut ya 14.000. Ini udah cukup sebenarnya. Cuman untuk lebih detailnya kita bisa tulis ya, kita beli 10X, 10 kapsul ya. Kan X itu kapsul. Dan 5 tablet gitu ya. Ini udah cukup buat memenuhi kebutuhan gizi si balita. Oke, itu penjelasan untuk soal ini. Sampai jumpa pada soal berikutnya.